Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Papat, singkatan dari podcast Anak 4. Saya di sini sebagai MC. Kita akan podcast ini bertemakan kultur shock saat di SMK. Sebelum itu, saya ditemani 3 teman saya. Boleh perkenalan dari yang cowok? Namaku Muhammad Yul Akbar, tapi biasa dipanggil Abai. Nama aku Manha Abdat, bisa dipanggil Manha. Nama aku Gusti Devita Juan Shefa, bisa dipanggil Dea. Oke, jadi di sini ada Abai, Manha dan juga Dea. Jadi perasaan kalian nih saat pertama kali masuk atau dari pertama kalian di SMK ini, gimana sih perasaannya kalian tuh? Dari Abai mungkin? Menurut saya asa tekajut jopang nah di SMK nih. Kajet danar lah itulah. Iya. Oke. Soalnya di SMP Ulun asa sunyi, pas di SMK ini asa ramai gitu. Sunyitnya tuh dalam hal apa maksudnya tuh? Sunyi kayak hal introvert. Oh, introvert. Jadi di SMK nih banyak lah kawannya lah. Ya, banyak kawan sini. Oh, bagus guys. Mungkin dari Manha? Kalau aku sih sangat menarik ya, karena bagian di SDMTS aku itu kurang banyak orangnya. Jadi kayak sekitar satu angkatan tuh sekitar 21-an aja. Jadi pas masuk ke SMK sini lumayan kaget karena banyak orangnya. Gitu aja sih. Oh, jadi sama kayak Ya, sama. lebih banyak pertemanannya lah ya. Ya, betul. Jadi perasaannya tuh senang gitu. Ya, lebih banyak teman lah. Banyak teman. Jadi nggak introvert lagi nih. Nah, insyaallah. 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 Mungkin dari Dea? Kalau aku sih, menurut aku tuh kaget karena jam pulang sekolahnya tuh beda sama SMP. Nah. Tiba-tiba tuh Oh. katanya pulang sekolahnya tuh jam 4:30. Full day. Nah itu ya full day lagi. Full day. Nah, setelah kesan pertama kalian ya kan, mungkin apa sih yang bikin kalian jadi bisa masuk ke sini? Ada mungkin dorongan dari orang luar kan, atau ngikut teman lah mungkin. Mungkin dari Abai dulu, gimana? Kalau aku sih kebanyakan ikut teman lah. Ngikut teman. Soalnya sepalih kampungku Oh, masuk sini. masuk sini Jadi ikut-ikutan lah. jadi ini kayak Albes gitu ya? Iya, iya. Kawan-kawan kampung ngikut SMK kawan. sini. Oh, oke. Kalau dari mana? Kalau dari aku sih ngikutin cita-cita diri aku seorang, jadi masuk ke SMK sini agar bisa menyapai cita-cita aja. Oh, cita-citanya mau jadi apa sih? Fotografer. Fotografer, Oke, makanya jelas. mau masuk sekolah sini ya. Ya. Kalau dari dia? Dari aku sih karena dorongan orang tua, karena orang tua juga nyuruh ambil sekolah yang dekat dari rumah aja. Dorongan orang tua. Jadi berarti sebenarnya bukan dari hati masing-masing nih. Bukan. Jadi berarti mau dari SMK mana? Maksudnya mau masuk sekolah mana sebelumnya? Sebelumnya pengen masuk SMA, cuman ya karena nggak boleh, takutnya putus. Oh, tapi setelah masuk SMK ini jadi merasa nyesel atau enggak? Enggak. Enggak lah, ya kan? Kalau Abai? Enggak lah. Enggak lah. Oke. Enggak. Kita mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu kalian ini ngambil jurusan apa aja? Kalau Dari aku Abai? DKP, DKP. desain komunikasi visual. Kalau mana? Sama. Sama Sama. juga. Jadi kita nih jurusan DKP semua ya? Iya, Ya. DKP. Bagus. Mungkin alasan memilih DKP ya? Apakah karena ada bakat tersendiri dari diri? Hendak memulai bakat sih, memulai bakat fotografer gitu. Fotografer. Ya, Mungkin setelah beberapa bulan masuk ke SMK ini, apa yang udah dipelajarin di SMK ini? alhamdulillah bisa sudah foto-foto kayak foto-foto biasa. Foto-foto biasa. Lawan selain fotografer ada juga kayak edit Edit. lah dikit. Kalau mana? Kalau aku sudah dari MTS kayak ikut organisasi. Jadi organisasinya tuh di bagian itu jadi bertugas sebagai dokumentasi, editing. Jadi pengen masuk lagi ke DKV agar bisa memperdalam desain gitu biar bisa mencapai cita-cita juga jadi fotografer. Jadi kalau mana ini sebenarnya lebih memang ngejar ke cita-citanya Ya, ya kan? betul. Keren banget sih, keren banget. Jadi kalau boleh tahu dia kenapa memilih DKP? Karena ya emang kaliannya lumayan
bisa di DKV terus pengen ngasah lebih dalam lagi. Oh, keahlian yang sudah diasah mungkin apa aja? Mungkin karena keseringan di SMP selalu ngedit poster, terus kayak bikin video buat tugas. Oh, mungkin ada kesan dari jurusan DKP ini nggak? Kayak mungkin dari tugasnya, kayak mungkin lah susah gitu tugasnya atau enggak bosenin dari Abai mungkin? Menurut aku enggak, biasa aja. Biasa Untuk aja. tugas-tugasnya ada yang susah, ada yang biasa aja. Ada yang susah, ada yang biasa aja. Contoh tugas yang susah, Aduh, tugas susah. Kayak bikin logo sendiri lah. logo sendiri. Logo sendiri, gak ngambil dari orang lain. Oh, gak ngambil dari orang lain. Pure Oh. dari diri sendiri lah. Oke, kalau mana? Kalau aku sih, kalau menurut aku sudah ada, mungkin ada basic lah untuk menggambar. Jadi nggak terlalu susah untuk menggambar. Cuman pikiran aja lagi maunya kayak gimana, mau yang itu. Jadi mungkin sesuai pikiran aja, nanti tinggal digambar aja gitu. Kalau dia Kesusahannya paling di gambar karena nggak ada basic skill sama sekali di gambar. berarti cuman kayak lebih ke ini ya, apa? Langsung desain dari oke. Langsung aja kita ke kalian, kalau boleh tahu nih, kalian masuk dari jalur mana sih? Mungkin dari Abai dulu. Karena aku reguler, karena pas SD dulu belum dapat KIP. Oh, belum dapat KIP. Ya nggak tahu kenapa, cuman nggak dapat, jadi masuknya reguler. Menurut Abai nih, mungkin gimana persaingannya saat masuk jalur reguler? Biasa aja, nilainya rata-rata sama lah. Oh, nilainya rata-rata sama, mungkin nggak ada yang terlalu menyaingi lah Nggak kan? ada. Oh, berarti bagus lah. Kalau Manan sendiri dari jalur mana? Kalau aku jalur reguler, mungkin awal-awal kayak nilaiku tuh lumayan tengah-tengah. Jadi takut ngegeser gitu ke jurusan lain. Takut karena Takut, ya. kalau masuk jurusan lain gak ada basic sama Oh. sekali gitu. Nah, kan sebelum itu deh, kalian memilih jalur reguler kan dalam jurusan kan itu ada 2 opsi Ya. jurusan. Itu kalian sebelum itu memilih DKP, opsi keduanya jurusan apa? Pemasaran sih. Pemasaran. Kenapa memilih pemasaran? Karena orang tua mama jualan. Jualan. Kalau Abai ada opsi keduanya nggak jurusannya? Opsi kedua TKJ ini. Oh, STI. Ya STI. Oh, STI. Kenapa tuh? Minat aja, kayak Minat ngerakit-rakit aja. gitu lah. Oh, tapi alhamdulillah masuk di DKP. Alhamdulillah DKP. Mungkin dari kalian nih ada nggak setelah lama, belum lama sih sebenarnya kan, kayak setelah masuk ke SMK ini, setelah MPLS kan, kesan-kesan kalian, kesan atau sisi positifnya setelah masuk SMK ini? Sisi positif, mungkin saya dapat ilmu baru yang lebih tinggi Oh, daripada ilmu apa tuh? Ilmu hitam mungkin? Weh, bukan. Oke. Bukan. Ilmu apa itu? Kayak itu Bang, kayak dapat fotografi lah. Oh, belajar fotografi. ilmu. Karena alatnya sudah ada tersedia juga kan sini. Ah. Banyak lah. Kita lanjut ke mana aja Didi? Kalau aku menarik aja, cuman kayak seru banget dapat teman yang satu Satu frekuensi Ya. itu memang harus sih kalau sekolah itu kan. ya menarik lah, intinya dengan satu kelas tuh kayak asik. Asik. Hmm. Kalau dia Kesan kesan positifnya kayak mungkin apa sih yang membuat aku bahagia di sekolah ini gitu? mungkin karena fasilitas di sini tuh lengkap, dari mulai apoteknya ada. Apoteknya terus ada. Ya kalau misalnya kuota habis tuh tiba-tiba ada yang Jualan sih. Ada Ada yang yang jualan, jualan juga. ya betul. terus kayak labnya juga Labnya juga banyak, lengkap. ada sih. Itu aja. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kita ke sisi negatifnya di SMK. Jadi setelah kalian sekolah beberapa waktu ini, apa sih sisi negatif yang kalian dapat di SMK ini? Sisi negatifnya kayak termasuk Oke, mungkin ini cuaca udah panas banget ya guys. Ya. Kayak teman-teman kita sudah di sini kayak udah lelah gitu kan. Jadi tanpa lama-lama mungkin kita udah tahu juga kan apa pengalaman-pengalaman mereka setelah masuk SMK ya. dan apa experience mereka sudah masuk ke sini. Jadi kita tutup podcast Papat kali ini dan see you next time di next episode. Bye bye.